Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi statistik, yaitu rank order correlation atau korelasi tata jenjang, atau juga disebut dengan Spearman correlation. Nah, rank order correlation ini digunakan untuk mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau ingin mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, di mana skala nilai variabelnya itu berbentuk ordinal. Kalau rekan-rekan masih bingung bagaimana data yang ordinal itu, bisa baca buku dulu atau searching terlebih dahulu agar lebih paham. Selanjutnya, rumus rank order correlation adalah RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1, di mana D merupakan selisih antara X dan Y. 6 merupakan angka konstan atau sudah ketetapan, dan N adalah jumlah data. Ini dia contoh soal untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain menggunakan rumus rank order correlation. Suatu penelitian terhadap hubungan antara skor bahasa Indonesia dengan skor bahasa Inggris. Dari 10 mahasiswa yang terambil sebagai sampel, ternyata penyebaran datanya sebagai berikut. Mahasiswa yang pertama, skor bahasa Indonesianya 7 dan skor bahasa Inggrisnya 8. Mahasiswa yang kedua, skor bahasa Indonesianya 8 dan skor bahasa Inggrisnya 7. Mahasiswa yang ketiga, skor bahasa Indonesianya 9 dan skor bahasa Inggrisnya 6. Begitu seterusnya hingga mahasiswa yang ke-10, skor bahasa Indonesianya 8 dan skor bahasa Inggrisnya 8 juga. Kita ingin mencari hubungan, apakah ada hubungan antara tingginya skor bahasa Indonesia dengan tingginya skor bahasa Inggris, atau apakah ada hubungan dengan rendahnya skor bahasa Indonesia seorang mahasiswa dengan rendahnya skor bahasa Inggris mahasiswa, atau apakah ada hubungan antara tingginya skor bahasa Indonesia seorang mahasiswa dengan rendahnya skor bahasa Inggris mahasiswa. Intinya kita ingin mencari apakah ada hubungan antara variabel X, yaitu variabelnya skor bahasa Indonesia, dengan variabel Y, yaitu skor bahasa Inggris. Nah, untuk cara pengerjaan yang pertama, langkah pertama itu kita harus menyusun tabel untuk mencari D. D itu apa? D itu different antara variabel X dan variabel Y. Kemudian kita cari kuadrat masing-masing selisih antara kedua nilai X dan Y. Selanjutnya dihitung jumlah nilai D dan D kuadrat. Ini D kuadrat ya rekan-rekan. Nah, ini dia. Jadi, langkah yang pertama kita harus mencari Rx, Ry, D, dan D kuadrat. Nah, Rx ini merupakan rank dari variabel X. Variabel X-nya adalah skor bahasa Indonesia. Jadi kita susun dulu, kita peringkatkan dulu. Makanya namanya rank order correlation kan, tata jenjang. Korelasi tata jenjang, karena kita harus mengurutkan terlebih dahulu, kita rankingkan terlebih dahulu dari variabel X. Nah, bagaimana cara meranknya atau kita menyusunnya menjadi peringkat? Nah, itu caranya seperti ini. Kita lihat ada 7, 8, 9, 7, 6, 6, 5, 5, 7, 8. Nah, kira-kira mana yang paling tinggi? Tentu yang paling tinggi 9. Berarti 9 ini berada pada peringkat pertama. Kita tulis di sini 1. Oke, 1. Selanjutnya, untuk peringkat kedua, itu nilai yang di bawah 9 ada 8, ada 8. 8-nya ada 2 kan? Kira-kira mana yang menjadi posisi peringkat kedua dan peringkat ketiga? Jadi caranya seperti ini.
yang angka 8-nya ada 2, berarti akan mengisi peringkat 2 dan 3. Berarti 2 tambah 3 adalah 5. 5 bagi 2 adalah 2,5. Berarti 8 ini mengisi peringkat 2,5 dan 2,5. Selanjutnya di bawah skor 8 itu ada 7 ya. 7 ini ada 1, 2, 3. Ada 3, 7 yang akan mengisi peringkat 4, 5, 6. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3, karena 7-nya ada 3 ya. 15 dibagi 3 berarti 5. Berarti 7 ini peringkatnya yang kelima, 7 ini peringkat kelima, dan 7 ini juga peringkatnya yang kelima. Selanjutnya di bawah 7 itu ada 6. Nah, ada 6. Ada 6, 6-nya ada berapa buah? Ada 1, ada 2. Nah, ini akan mengisi peringkat 7 dan 8 kan? Nah, selanjutnya 7 ditambah 8 itu juga 15. 15 dibagi 2 berarti ada 7,5. Nah, berarti 6 ini mengisi peringkat 7,5, ini juga 7,5. Nah, selanjutnya ada 5. 5 ini mengisi peringkat ke 9 dan 10. Nah, berarti 9 ditambah 10 itu adalah 9 ditambah 10, 19. 19 dibagi 2 berarti 8,5. 9,5 maksudnya. 9,5. Nah, 19 dibagi 2, 9,5. Nah, begini. Berarti peringkat pertama itu 9, peringkat 2,5 itu ada 8 dan 8. Peringkat 5 ada 7, peringkat 5 juga ada 7, peringkat 7,5 ada 6, peringkat 9,5 ada 5. Nah, berarti itu keistimewaan dari rank order correlation. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu sesuai dengan peringkatnya dari skor yang ada pada variabel X. Nah, sejauh ini apakah teman-teman paham? Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan skor yang ada pada variabel Y atau RY atau range Y. Nah, ada skornya ada 8, 7, 6, 8, 9, 7, 6, 6, 7, 8. Nah, skor yang paling tinggi itu kan 9 ya. Berarti 9 ini berada pada ranking pertama atau urutan yang pertama. Lalu di bawah 8 itu ada 9. Di bawah 9 itu ada 8. 8 ada berapa buah ini? Ada 1, 2, 3 yang akan mengisi peringkat 2, 3, 4. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 4, 9. 9 dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena 8-nya ada 3 ya. 9 dibagi 3 berarti 3. Berarti skor 8 ini berada pada urutan ketiga. 3, 3. Oke. Selanjutnya kita akan mencari peringkat selanjutnya. Di bawah angka 8 itu ada angka 7. 7 ada berapa buah ini? Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang akan mengisi peringkat 5, 6, 7. 5, 6, 7 berarti 5 ditambah 6 ditambah 7 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Berarti 7 ini berada pada peringkat ke-6, 6 dan 6. Oke? Bagus. Selanjutnya itu kita mencari yang skor 6. Skor 6 juga ada berapa ini? Ada 1, 2, 3. Ada 3.
kita sekarang itu akan mencari peringkat yang keberapa lagi? 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10 berarti 8 ditambah 9 ditambah 10 berarti 27 dibagi 3 berarti 9. Nah, berarti skor ke-6 ini berada pada peringkat 9. Nah, begitu dia. Kita sudah mengurutkan. Nah, jadi itu teman-teman, rank order correlation ini memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ketika kita akan mengurutkan harus seperti tadi caranya. Memang sedikit agak berbeda dengan product moment correlation. Lalu tahap selanjutnya kita harus mencari nilai D ya. Untuk mencari nilai D ini adalah difference dari variabel X dan variabel Y. Ini langsung kita kurangkan saja langsung. 5 dikurang 3, 2, 2,5 dikurang 6, min 3,5, 1 dikurang 9, min 8, 5 dikurang 3, 2, 7,5 kurang 1, 6,5, 7,5 dikurang 6, 1,5, 9,5 dikurang 9, 0,5, 9,5 dikurang 9, 0,5, 5 dikurang 6, min 1, 2,5 dikurang 3, min 0,5. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa D kita ini benar atau perhitungan Rx dan Ry kita ini benar? Caranya mudah. Coba kita jumlahkan ini semuanya. Apabila sigma D hasilnya adalah 0, itu tandanya bahwa hasil kita adalah benar. Hasil memperingkatkan Rx dan Ry dan hasil mencari D itu benar adalah 0. Nah, itu bukti bahwa hasil pencarian kita benar. Lalu tahap selanjutnya itu sangat mudah. Kita tinggal mencari D kuadrat. Mencari D kuadrat itu sangat mudah, tinggal mengkuadratkan nilai D yang sudah kita dapatkan. 2 kuadrat hasilnya 4, min 3,5 kuadrat 12,25, min 8 kuadrat 64, 2 kuadrat 4, 6,5 kuadrat 42,25, 1,5 kuadrat 2,25, 0,5 kuadrat 0,25, 0,5 kuadrat 0,25, min 1 kuadrat 1, min 0,5 kuadrat 0,25. Lalu kita jumlahkan semuanya, didapatkan hasil 130,5. Nah, apabila tabel ini sudah selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkannya ke dalam rumus korelasi tata jenjang. Nah, ini dia. Ini tabel yang sudah kita cari tadi. Rumusnya adalah rumusnya adalah RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1, dimana 1 ini sudah ketentuan, 6 ini juga sudah ketentuan. Nah, sigma D kuadratnya adalah 130,5 dibagi N nya 10 ya. N nya adalah jumlah data yang kita miliki. 10 dikali 10 kuadrat dikurang 1, sehingga 1 dikurang 6 dikali 130,5 adalah 783 dibagi 10 dikali 100 dikurang 1. Nah, 1 dikurang 783 dibagi 990, hasilnya adalah 0,21. Nah, teman-teman bisa mempause video ini terlebih dahulu sebenarnya untuk sama-sama mencari hasil dari korelasi rank order correlation atau korelasi Spearman ini. Lalu kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita harus menguji signifikansi korelasi pada variabel X dan variabel Y.
apakah terjadi hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y yang kita miliki. Nah, tadi kita sudah mencari korelasi Spearman atau korelasi tata jenjang atau rank order correlation. Kita mendapatkan R hitungnya itu 0,21. 0,21 nya itu dari ini ya, yang sudah kita cari tadi. Nah, R hitungnya 0,21, sedangkan R tabelnya 0,648. Dari mana dapat R tabel? R tabelnya ini kita lihat dari taraf signifikansinya 5% dengan N-nya 10. Ini sudah ketetapan ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencari R tabel, ini bisa lihat di buku statistik paling belakang, itu biasanya ada R tabel untuk korelasi product moment, untuk korelasi tata jenjang atau Spearman ini ada itu tabel R tabel di buku statistik halaman paling belakang. Nah, ini dia. Berarti R hitung kita 0,21, sedangkan R tabelnya 0,648. Berarti R hitung kita ini lebih kecil daripada R tabel. Berarti itu tandanya tidak berkorelasi. Jadi disimpulkan tidak ada korelasi antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai bahasa Inggris. Karena apabila R hitungnya itu sama dengan R tabel berarti berkorelasi, tapi R hitungnya lebih besar daripada R tabel juga berkorelasi. Tapi yang kita dapatkan itu R hitung kita lebih kecil daripada R tabel. Berarti tidak adanya korelasi atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai bahasa Inggris. Nah, itu dia langkah-langkah dalam mencari rumus rank order correlation dalam sebuah distribusi data yang jenis datanya adalah ordinal. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.